Selamat malam, Bang Selasa. Ini kita doa dulu, Malam, Rasul. doa dulu nggak ya, Chan? Iya dong, doa dong. Iya, Eh, doa dulu ya, Chan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sehingga malam ini kami boleh berkumpul bersama untuk membahas materi yang akan kami ajarkan 2 minggu ke depan. Kami mohon tuntunan-Mu, hikmat-Mu, biarlah setiap apa yang kami persiapkan, apa yang kami pelajari, apa yang kami dekat ini boleh sungguh dapat kami bagikan kepada setiap murid kami. Tolong tuntun kami Tuhan, karena kami hamba-Mu yang tidak sempurna, tapi biarlah Engkau yang sempurna, Engkau yang menolong setiap kami dan memampukan setiap kami, sehingga benaran firman-Mu boleh dapat dimengerti oleh setiap anak-anak remaja di sekolah minggu kami. Kami menyerahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Materi 2 minggu yang akan datang itu mengenai peringatan gunakan sesuai aturan, itu diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 26 sampai 1 Raja-Raja 14 sampai 20. Jadi ada 4 pasal yang akan kita eh, pelajari, cuman ini dipersingkat ya. Poin utamanya adalah Allah membuat Yerobeam menjadi raja Israel, tetapi bentar, Bos. Ini kayaknya saya ada sini. Tetapi dia telah melanggar aturan Allah dan mengubah ibadah bangsa Israel. Tujuannya agar anak-anak itu mengerti apa sih petunjuk-petunjuk Allah sebenarnya bagi Yerobeam ketika dia menjadi raja, dan bagaimana sih Yerobeam itu menyikapi petunjuk-petunjuk dari Allah untuk dia ketika dia menjadi raja. Dan eh, tujuannya juga mengetahui kapan sih setiap remaja, setiap kita itu mengabaikan perintah-perintah Allah, dan bagaimana kita juga Allah memberikan petunjuk-petunjuk kepada setiap kita yang seharusnya kita ikuti dan jalanin tanpa taati. Paling di sini kita akan tanya ke murid-murid. Nanti biasanya ya setiap kita ya, kebanyakan dari kita mostly kalau ulang tahun tuh pasti sesuatu yang sangat-sangat dinantikan. Biasanya yang dinantikan itu adalah hadiahnya ya. Ya entah itu ucapan, entah itu apa, tapi ya kebanyakan kalau anak-anak remaja itu pasti ya mungkin mereka menantikan hadiah dari orang yang dari seseorang lah, atau dari hadiahnya lah gitu. Jadi kita kadang-kadang ya membayangkan lah hadiah apa ya yang ingin kita dapatkan mungkin ketika kita ulang tahun. Mungkin berupa handphone, sepeda, atau mungkin ya kalau sepeda mungkin sekarang udah nggak ini lagi ya. Mungkin ya kebanyakan ke elektronik, HP atau tab atau yang lainnya lah ya. Nah, di antara hadiah-hadiah ini sebenarnya disertai di dalam hadiah-hadiah itu juga disertai dengan petunjuk atau penggunaan atau cara pemakaian ataupun perawatan dari hadiah-hadiah tersebut. Nah, kira-kira petunjuk atau peringatan-peringatan yang ada di dalam barang-barang yang kita terima, hadiah yang kita terima ini tuh sebenarnya tuh untuk apa gitu? Apakah kita menerima petunjuk dan hadiah-hadiah itu membuat kita menjadi, aduh, menjadi tidak, maksudnya menjadi nilai hadiah itu jadi tidak menyenangkan gitu. Nilai hadiahnya jadi berkurang. Nah, selain barang-barang yang kita terima, hadiah-hadiah yang kita terima, mungkin juga banyak barang-barang lain atau di sekitar kita yang sering kita jumpai juga, eh, barang atau makanan atau apapun itu banyak sekali yang ada petunjuk dan cara pemakaiannya. Nah, di sini saya mengambil contoh makanan. Nah,
Nanti mungkin kita akan jelaskan. Biasanya di ini kan makanan yang ya suka suka dimakan sama semua orang lah ya, apalagi anak-anak remaja ya. Nah, dalam makanan ini kan terdapat sebenarnya cara memasak, bagaimana eh, takaran airnya, apa suhu airnya gitu kan, terus lama memasaknya gitu. Apakah peringatan yang di dalam barang-barang yang kita temui itu sebenarnya sudah cukup jelas buat kita, ataukah dalam produk-produk itu malah apa ya, malah sebenarnya peringatan-peringatan itu malah kita nggak ini nggak perhatikan gitu, malah kita udahlah ini aja ya. Kenapa sih kita perlu mengikuti aturan-aturan atau petunjuk atau peringatan yang terdapat dalam satu barang atau produk gitu. Sebenarnya gampang ya, aturan atau petunjuk atau produk yang kita temui, aturan atau petunjuk atau peringatan yang kita temui dalam satu produk itu sebenarnya untuk memberikan informasi pada kita, apa memberikan sebenarnya untuk kebaikan kita gitu. Karena cara pemakaian yang benar dan sesuai anjuran, sesuai petunjuknya, pasti itu kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Sedangkan kalau kita nggak mengikuti cara sesuai dengan aturan dan petunjuk yang terdapat dalam satu produk tersebut, mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang kurang baik ya. Malahan mungkin bisa gagal ya. Contohnya kayak Indomie ini, orangnya masak Indomie harusnya kan cukup diseduh pakai air panas, tapi dia malah malah masukin ke microwave jadinya ya styrofoam kalau dimasukin microwave kan jadi meleleh gitu ya. Jadi malah nggak bisa dimakan gitu. Nah, hari ini kita akan mempelajari seorang tokoh juga yang dia menerima hadiah dari Tuhan disertai dengan berbagai petunjuk dan peringatan. Tapi kita lihat apakah petunjuk dan peringatan yang dia terima itu benar-benar dia jalankan atau sudah sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan yang apakah yang petunjuk dan peringatan yang diberikan kepada dia itu sudah dijalankan sesuai sebagaimana seharusnya. Mungkin kita akan ajak anak-anak flashback pelajaran sebelumnya, kita akan ingatkan mereka lagi. Mungkin kita sekilas menceritakan tentang bagaimana sebelumnya itu kita belajar mengenai akhir yang menyedihkan, kisah hidup seorang Raja Salomo yang adalah raja yang sangat bijak dan diberkati Tuhan. Tapi di masa tuanya, Salomo itu mulai mencintai banyak perempuan yang dari bangsa asing ya, yang menyembah berhala, bahkan membangun tempat-tempat penyembahan bagi dewa-dewa mereka dan bahkan juga ikut menyembah kepada dewa-dewa mereka. Dan hal itu tuh sangat menyakitkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada Salomo bahwa Tuhan marah dan berkata kepada Salomo bahwa kerajaan Israel itu akan dipecah, tapi karena Tuhan mengasihi Daud dan mengingat Daud sebagai ayah Salomo, ia tidak melakukannya di zaman Salomo, melainkan dia akan melakukan itu di zaman anaknya Salomo. Nah, termasuk seseorang tokoh yang akan kita pelajari hari ini, yang nantinya juga akan menjadi tokoh penting dalam sejarah bangsa Israel, karena dia menerima hadiah dan juga diangkat Tuhan untuk menjadi raja atas 10 suku setelah kerajaan Salomo terpecah, setelah Raja Salomo wafat. Siapakah tokoh itu? Itu namanya Yerobeam. Dia adalah seorang Efraim dari Zereda, dia ini seorang pegawai Salomo
Ibunya itu seorang janda bernama Zerua, dan Yerobeam ini adalah orang yang sangat tangkas, rajin, dan dia bekerja, ditempatkan Salomo karena kerajinannya, karena kecakapannya, Salomo mengangkat dia menjadi pemimpin atas orang-orang yang bekerja paksa dari suku Yusuf. Mungkin kita akan ajak anak-anak baca dari satu Raja-Raja 11 dan satu Raja-Raja 28. Mungkin saya minta bantuan Lause Santoso buat baca satu Raja-Raja 11 ayat 26 dan Lause Karniati buat satu Raja-Raja 11 ayat 28. Oke, satu Raja-Raja 11 ayat 26 ya. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zerada, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Jerua, seorang janda memberontak terhadap raja. Ayat 28, Yerobeam adalah seorang pangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Jadi dia ini adalah awalnya pegawai dari Salomo, tapi karena keuletan dan kerajinannya dia akhirnya diangkat ya untuk mengawasi pekerjaan paksa dari suku Yusuf. Nah, sewaktu ini, sorry sebentar. Kemudian kita udah mengenal ya Yerobeam tuh orangnya gimana, dia rajin dan akhirnya dia karena kecakapannya dan kerajinannya dia diangkat Salomo memimpin pekerjaan yang dipercayakan Salomo kepada dia. Nah, datanglah pemberitahuan dari Tuhan kepada Yerobeam, yaitu seorang nabi bernama Nabi Ahia dari orang Silo. Dia menemui Yerobeam dan memberitahukan bahwa Tuhan akan menyerahkan 10 suku Israel kepadanya. Bentar, ke menyerahkan 10 suku Israel kepadanya sebagai hukuman atas penyembahan berhala yang dilakukan oleh Raja Salomo. Jadi karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Raja Salomo, Tuhan itu tidak eh, memberikan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Raja Salomo, kepemimpinan kerajaan Salomo itu akan berakhir di tangan anaknya. Nah, kita akan melihat dari satu Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 32. Mungkin saya minta Lause Linda Fernandus baca ayat 29. Nanti Laus 29 dan 30. Nanti Lause Lewi baca ayat 31 dan 32. Oke, ayat 29. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Di sini Nabi Yahya melakukan simbolisasi ya dengan merobek jubah itu menjadi 12 potong. Yang 10 potong itu diberikan kepada Yerobeam. Dan kalau di dalam dan 2 potong lagi itu adalah suku Yehuda yang diberikan kepada anaknya dari Salomo, yaitu Rehabeam. Di sini kita melihat kesetiaan Tuhan sekali lagi kepada
bangsa Israel, yaitu bahwa dia tidak akan bahwa bahwa apa janjinya itu tetap akan memimpin bangsa, bahwa janji Tuhan itu kepada bangsa Israel akan tetap diteruskan melalui anaknya dari Salomo. Walaupun Salomo udah berkhianat, udah melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, tapi dia tetap ingat kepada janjinya pada Daud, dan anak Salomo lah yang akan nantinya meneruskan kerajaan itu, dan juga nanti akan di dalam Alkitab akan dijelaskan bahwa nanti dari garis keturunan Daud itulah akan lahir seorang juru selamat. Sebenarnya apakah Yerobeam melakukan sesuatu yang mendapatkan hadiah waktu ketika dia menjadi raja? Saja tidak ya. Dan sebenarnya apakah dia perlu ketika dia menjadi raja, ketika dia mendapat nubuatan dari seorang Nabi Yahya itu, apakah dia perlu maksudnya menumbangkan seseorang atau membasmi atau berperang atau mengalahkan seseorang? Tapi tidak ya. Allah yang menggerak Allah yang memberikan semua apa yang sudah eh, tangan Allah yang menggerakkan pemberontakan orang banyak itu kita lihat di 1 Raja-Raja 12 ayat 15. Minta Lause Limson bacain. Bentar ya. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Jadi ketika Yerobeam menjadi raja, dia juga tidak perlu menumbangkan atau bersusah-susah payah berperang melawan orang lain. Nah, sebenarnya petunjuk-petunjuk apa sih yang diberikan ketika dia dinubuatkan menjadi raja? Simpel ya, di dalam ayat 37, 1 Raja-Raja 37 itu dan sampai 38, dia harus menaati hukum Allah dan mengikuti jalan Allah. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir, dia menerima hadiah menjadi seorang raja. Tapi di samping hadiah yang dia terima, Tuhan juga memberikan petunjuk, memberikan arahan, aturan untuk dia tepatin. Nah, sebenarnya apakah itu sesuatu yang adil? Jawabannya iya ya, karena aturan yang sama berlaku bagi semua raja waktu itu. Semua raja yang Tuhan berkati itu Tuhan minta ketaatan dan kesetiaan daripada mereka. Contohnya seperti Salomo ya. Salomo juga eh, waktu di zaman itu juga semua diberikan aturan dan juga petunjuk-petunjuk ya. Nah, apa yang sepertinya menjadi fokus dari Yerobeam ini? Hadiahnya ketika dia menjadi hadiahnya itu ya dia mendapat posisi sebagai raja, atau sebenarnya petunjuknya ya. Jadi setelah Raja Salomo wafat, ayahnya, kemudian kerajaan itu diteruskan oleh anaknya bernama Rehabeam. Nah, waktu Rehabeam menjadi raja, rakyat itu datang kepada Rehabeam. Rakyat berkata kepada Rehabeam, berilah kami hidup yang lebih nyaman dari ayahmu, yang lebih ringan, karena waktu itu ada kerja paksa ya. Jadi mereka mengeluh kepada Rehabeam. Nah, tapi Rehabeam ini tidak mendengarkan suara dari rakyatnya. Dan juga waktu itu ada tua-tua penasihat berkata juga kepada Rehobeam
bersikap baiklah kepada rakyatmu. Tetapi Rehabeam tidak mendengarkan nasihat dari tua-tua ini, malahan mereka malahan Rehabeam mendengar nasihat dari teman-temannya yang masih muda, yaitu dia akan membuat hidup rakyatnya itu lebih berat saat kepemimpinannya dibanding waktu saat kepemimpinan sebelumnya oleh ayahnya. Karena hal tersebut, rakyat menjadi marah dan berkata, kami tidak mau ikut lagi keturunan Daud. Maka 10 suku Israel itu memisahkan diri dan akhirnya mereka mengangkat Yerobeam sebagai raja. Nah, tergenapi ya nubuatan dari Nabi Ahia sebelumnya, yaitu bahwa 10 suku akan menjadi eh, akan dipimpin oleh Yerobeam dan 2 suku itu akan dipimpin oleh Raja Yehuda. Nah, 10 suku itu ialah rakyat yang marah kepada Rehabeam. Mereka memberontak dan akhirnya mengangkat Yerobeam menjadi raja mereka. Terus sewaktu Yerobeam menjadi raja, Yerobeam memimpin 10 suku. Dia itulah kenapa eh, bangsa Israel itu terpecah menjadi 2. Sebelumnya kerajaan yang dipimpin oleh Yerobeam ini disebut sebagai kerajaan yang dibagi itu menjadi Israel Utara dan Rehabeam itu Israel Selatan. Nah, dalam kepemimpinan Yerobeam menjadi raja, dia memimpin 10 suku, dia mengalami kekhawatiran karena itu bangsa Israel yang ada di Israel Utara itu mereka kalau beribadah mereka harus ke Yerusalem, ke tempat Raja Yerobeam, ke tempat Raja Yerobeam, dan dia khawatir nanti kalau misalnya rakyat-rakyatnya itu kalau sering-sering ke Yerusalem, ke tempat Rehabeam, nanti mereka malah jadi pindah ke sana gitu. Jadi akhirnya Yerobeam ini mendirikan tempat untuk beribadah bagi rakyatnya itu di daerah Betel dan Dan. Nah, di situ dia mendirikan 2 anak lembu jantan emas, membuat kuil-kuil, dan mengangkat imam-imam yang seharusnya menurut aturan di perjanjian aturan waktu itu diangkat dari suku Lewi, Bani Lewi, tetapi dia Yerobeam tidak mengangkat dari suku Lewi. Jadi dia ya asal mengangkat aja gitu. Dan dia juga menentukan hari raya bagi bangsa Israel itu biasanya kan mereka udah ada aturannya, ketentuannya hari raya itu hari raya penyembahan atau hari raya yang lain itu udah ada aturannya, tapi dia menentukan hari raya sendiri bagi bangsa Israel. Dia juga dan ini apa dan hal-hal tersebut menjadi dosa dosa besar yang membuat Israel itu jatuh kepada penyembahan berhala yang sesat. Jadi kalau kita bisa lihat kepemimpinan Yerobeam ini sebenarnya apakah dia mengikuti petunjuk-petunjuk yang dari Tuhan berikan? Sebenarnya petunjuknya apa sih ya? Apakah dia benar-benar mengikuti ya petunjuk-petunjuknya? Kita lihat di 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Saya minta siapa ya dia? Harus Lauselinda Co ada nggak ya?
Lause Yul aja, tolong bacain Lause Tadi Raja 11 ayat 38. Rosalinda hadir katanya. Oh, hadir ya? Hadir, cuma dia lembut suaranya, sesuai orangnya, lembut hatinya. Lause Linda, tolong Lause. ya saya baca Raja-raja. ya, 1 Iya. Raja-Raja pasal 11 ayat 38. Dan jikalau engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Amin. Dari thank you Lause. Dari ayat 38 ini jelas ya bahwa Allah juga memberikan petunjuk melalui Nabi Ahya kepada Yerobeam sebenarnya, bahwa dia harus taat sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, dan dia akan memberkati Yerobeam dan memberikan bangsa Israel kepada Yerobeam. Tetapi kita lihat kepemimpinan Yerobeam itu dia tidak melakukan seperti apa yang Tuhan tidak melakukan petunjuk yang telah Tuhan berikan. Apakah sebenarnya tujuan Yerobeam itu mendirikan patung lembu emas di 2 tempat menjadi tempat ibadah yang baru? Sebenarnya karena dia khawatir ya, dia mengharapkan agar rakyat itu tidak sering-sering ke Yerusalem dan berpihak kepada Yerobeam. Ketakutan dan kekhawatirannya itu membuat dia mengambil jalan yang salah. Apa alasan Yerobeam sebenarnya melakukan hal itu? Dia membenarkan dirinya, sekali lagi di sini kita melihat bahwa Yerobeam melakukan itu dan membenarkan dirinya. Dia berpikir bahwa kasihan kepada rakyat harus pergi ke Yerusalem untuk beribadah, terus harus pulang lagi ke Israel Utara. Sehingga dia menggunakan alasan supaya rakyat lebih mudah beribadah, dia mendirikan tempat ibadah yang berdekatan di 2 tempat tersebut. Nah, jadi kalau bisa dibilang Yerobeam ini mendapat peringatan, mendapat hadiah juga dari Tuhan gitu, berkat dari Tuhan. Tapi apakah dia benar-benar taat untuk menjalaninya ya? Kita udah lihat kisahnya. Yerobeam mendapat peringatan dari Tuhan, yakni peringatan memerintahkan rakyatnya untuk beribadah ke Yerusalem, kota di luar kerajaannya, tapi dia tidak taat. Sebenarnya apa yang membuat dia menjadi seperti itu, tidak taat? Sekali lagi, dosa. Dosa yang membuat Yerobeam menjadi mengabaikan seluruh instruksi-instruksi yang peringatan-peringatan yang sudah Tuhan berikan melalui Nabi Ahya ya. Dalam situasi sebenarnya kadang-kadang kita juga bisa seperti Yerobeam ya, dalam situasi yang sulit. Seharusnya bagaimanapun kita mesti ingat selalu mengandalkan Tuhan meskipun kita menghadapi hal-hal yang tidak mungkin. Karena Tuhan itu setia dan baik ya. Di sini kita akan jelaskan ke anak-anak mungkin apa saja sih sebenarnya dosa-dosa yang telah Yerobeam lakukan. Jelas tadi sudah membangun tempat ibadah. Sekali lagi dia mengangkat, padahal udah jelas ya dari perjanjian lama membangun tempat ibadah, membuat patung-patung penyembahan lembu emas. Padahal jelas di dalam kitab Taurat itu jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Dan dia juga dosanya mengangkat imam-imam dari bukan dari suku Lewi, di mana seharusnya itu dari suku Lewi yang ditunjuk untuk menyembahkan persembahan korban.
Dan sebenarnya itu Allah juga yang menetapkan hari raya agama bagi bangsa Israel, tapi Yerobeam dia menetapkan sendiri, dia menggunakan inisiatifnya sendiri untuk melakukan semua itu. Di dalam 1 Raja-Raja 14 itu jelas ya, ketidaktaatan Yerobeam itu mendatangkan malapetaka dan melenyapkan keluarga Yerobeam sampai habis. Setiap keluarga Yerobeam yang mati dalam kota akan dimakan anjing dan di padang dimakan oleh burung di udara. Anak laki-laki Yerobeam akan mati dan hanya dia yang mendapat penguburan yang layak. Dan Tuhan akan menghajar orang Israel dan menyerahkan mereka kepada penghakiman oleh bangsa-bangsa lain. Nah, jadi kita lihat setiap dosa itu mempunyai konsekuensinya masing-masing. Apa itu konsekuensi yang dialami oleh Yerobeam? Sebenarnya hukuman yang diberikan Tuhan itu terlalu beratkah bagi Yerobeam atau sudah tepat? Karena dia sudah melanggar janji dan tidak mengikuti aturan petunjuk yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga bertanya ya, apakah hukuman dari dosa-dosa yang telah kita lakukan itu terlalu berat ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami sesuatu situasi yang tidak mengenakan, kita berpikir, aduh ini hukuman dari Tuhan, atau kita berpikir, aduh ini akibat konsekuensi dari dosa. Apakah itu terlalu berat? Seharusnya fokus kita bukan malah ke konsekuensi dari dosa itu, tapi bagaimana kita tidak melakukan bertobat dan tidak melakukannya. Itu yang harusnya fokus kita lebih ke situ. Nah, dosa yang dilakukan oleh Yerobeam ini adalah menyembah berhala dan tidak taat. Sehingga itulah yang akhirnya menentukan nasib dari bangsa Israel. Nah, nasib dari bangsa Israel ini terulang ya sampai 13 kali. Itu di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 26, 34, 16 dan 26. Sorry. Itu bahwa ketidaktaatan dari setiap raja yang dipilih oleh Tuhan, ketidaktaatan dari setiap kita, ketidaktaatan dari raja-raja tersebut itu membuat bangsa Israel itu harus mengalami kesusahan penindasan. Jadi bagaimana sebenarnya Imam Rehoboam terhadap janji Allah? Dia mengambil hadiah yaitu berupa posisi sebagai raja, tapi di dalam berkat yang dia terima itu dia mengabaikan peringatan, aturan main dari Allah. Dia fokusnya hanya kepada hadiahnya saja, tapi tidak menaati perintah-perintahnya. Sebenarnya Yerobeam ini memulai pemerintahannya dengan peluang yang sangat besar ya, sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, tetapi dia menyimpang dan menciptakan penyembahan berhala. Dosa-dosa yang dilakukan oleh Yerobeam ini berdampak kepada seluruh kerajaan Israel Utara, sehingga sampai akhir hidup dari Yerobeam ini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau Yerobeam taat pada petunjuk-petunjuk dan peringatan dari Tuhan,
apa sih yang akan terjadi gitu. Padahal Tuhan sudah ada ini ya, juga memberikan di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 38 bahwa kalau dia mendengarkan segala yang kuperintahkan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan melakukan yang benar di mata Allah dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahnya, maka Allah akan menyertai Yerobeam dan akan membangunkan suatu keluarga yang teguh bagi Daud, seperti keluarga yang dibangun Tuhan, seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel, bangsa Israel itu kepada Yerobeam. Sangat disayangkan, tapi Yerobeam tidak taat ya. Dari cerita kisah hidup Yerobeam ini, apa sih hubungannya dengan kita, dan apakah kaitannya cerita ini sama kita gitu. Di sini saya sekali lagi diingatkan bahwa seringkali kita lupa ya, lupa kita menerima berkat, menerima kasih karunia setiap hari. Kita diberkati, anugerah Tuhan selalu baru setiap hari. Tapi seringkali kita mengabaikan dan tidak menjalankan hidup sebagai anak Tuhan, hidup sebagai orang percaya yang benar, hidup sebagai seorang Kristen yang benar. Padahal jelas di dalam Alkitab itu banyak banget ya kita temuin janji-janji Allah, peringatan-peringatan Allah, ketentuan dan aturan main dari Tuhan itu udah jelas. Kita tidak ingat, kita tidak ingat semuanya ketika posisi kita ini ya. Maksudnya ketika posisi kita diberkati, kita lupa, kita lebih fokus kepada berkatnya, tapi kita tidak mengabaikan peringatan dari Allah. Kita kadang cenderung lebih menganggap dosa itu sendiri sebagai sesuatu yang gampangan gitu. Dan bahkan kita dosa-dosa kecil pun kita juga, udahlah nggak apa-apa gitu. Malah kita berkompromi dengan dosa itu sendiri. Yang seharusnya kita mengikuti aturan main dari Tuhan. Contohnya ya, seperti Tuhan bilang, ya jangan berbohong. Tapi kita bilang, nggak apa-apa lah, bohong demi kebaikan. Kayak sekali juga nggak apa-apa. Padahal itu jika dibiarkan terus-menerus juga akan jadi satu kebiasaan yang kita menggampangkan dosa itu sendiri. Atau misalnya kita, eh, Tuhan bilang di dalam Alkitab jelas, kasihilah musuhmu. Tapi kita malahan ada orang yang menjahati kita, ada orang yang menghina kita atau mengejek kita di sekolah atau di tempat les gitu. Kita malah kayak menyimpan dendam sama orang tersebut, malah membenci orang tersebut gitu ya. Sebenarnya kita tidak beda jauh ya. Tapi puji syukurnya kita yang orang berdosa ini, kita yang seharusnya menerima konsekuensi dari dosa itu, kita yang seharusnya menerima murka dari Allah itu, kita yang harusnya menerima dosa-dosa tersebut, kita yang seharusnya menerima konsekuensi dari dosa, tapi melalui puji syukur dan kita berterima kasih karena melalui Yesus Kristus, semuanya itu ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Melalui kematiannya, melalui karya salib yang dia lakukan, itu membuat kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita yang orang-orang berdosa, kita yang harusnya terpisah dan tidak punya tujuan, melalui Yesus Kristus, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Kerjaan baik yang kita lakukan, agama yang kita miliki atau yang kita yakini, moral-moral, perbuatan moral yang kita lakukan itu sebenarnya tidak bisa
membuat kita itu lebih baik di hadapan mata Tuhan karena memang kita pada dasarnya adalah orang yang berdosa. Di dalam Yohanes 5 ayat 24 jelas ya Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Di sini dan di dalam Efesus ayat 2 Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Minta Langsung Yul tolong bacakan. Nah, Seyul di jalan dia. Lagi di jalan ya. Langsung Santoso lah kalau gitu. Salah ngomong lah berarti ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas ya. Semua itu karena kasih karunia. Semua karena Allah yang lebih dulu mencari kita. Allah yang lebih dulu datang kepada kita. Asal kita mau percaya dan yakin pada Yesus Kristus dan taat mengikuti segala ketetapan dan perintah aturan main dari Tuhan. Jadi bagaimanakah sikap kita terhadap anugerah berkat? Apakah kita benar-benar mau hanya terima berkatnya saja, tapi tidak mau ikuti aturan dan anjuran main dari Tuhan? Apakah kita fokus pada kado-kado yang Tuhan berikan tanpa mengabaikan petunjuk dan peringatan-peringatannya? Melalui Yesus Kristus, kita sudah dibenarkan, kita sudah diakui, kita sudah dianggap. Harusnya kita sebagai yang kita bilang orang percaya itu, sebagainya harusnya kita menunjukkan dengan sikap dan perbuatan kita. Mari kita senantiasa terus ingat ya, kita mungkin di sini aja anak-anak, mungkin ya tidak membuat label-label, tapi mungkin di sini kita akan ajak mereka buka 2 ayat yang bersinggungan mengenai petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan. Contohnya ya, dalam slide ini itu kan ada slide botol isi kehidupan keluarga yang bahagia. Peringatannya adalah berbohong kepada orang tua bisa menyebabkan produk ini rusak. Nah, produk ini jelas isinya tentang kehidupan keluarga yang bahagia. Tapi ketika di dalam satu keluarga kita melakukan kebohongan, kita melakukan bohong-bohong kecil kepada orang tua, kepada saudara kita, itu menyebabkan sesuatu yang tidak itu dosa yang maksudnya kita lakukan itu membuat kehidupan keluarga itu menjadi tidak bahagia lagi ya. Kita buka Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Jelas berkata, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Itu sudah jelas petunjuk Allah agar kita dalam berteman dengan teman kita atau dalam bergaul dengan teman kita lebih menjaga sikap kita, lebih menggunakan mulut kita lebih bijaksana, mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif. Efektifnya kita akan ajak anak-anak untuk melihat dalam situasi apa sih yang sebenarnya sulit atau mungkin membuat kita itu tidak taat kepada perintah Allah. Mungkin pada saat kita tertekan atau kita tidak
dalam kita kita dalam masalah, kita sulit untuk taat kepada Tuhan. Kita sulit untuk mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Sebenarnya kita cukup mengingat kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada hidup kita selama ini. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat, meminta pengajaran, meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena kita pada dasarnya adalah orang yang berdosa, kita tidak bisa melakukannya sendiri, kita butuh penolong, yaitu Yesus Kristus. Dan jikalau dalam situasi yang sulit, kita sudah berdoa, kita sudah meminta hikmat pada Tuhan, tapi ya kita juga sulit mengikuti, tidak sulit sulit untuk taat kepada Allah. Ya, kita mungkin bisa berbicara pada komunitas kita. Makanya sangat penting ya kita punya komunitas yang baik, yaitu di gereja dengan observase atau dengan contoh ya. Nah, mungkin di sini kita akan ingatkan anak-anak lagi untuk link yang telah dibagikan di dalam grup besar itu, hal-hal apa saja sih yang bisa lause-lause dan contoh doakan untuk mereka. Karena kekuatan doa itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat powerful gitu. Dan sebenarnya perintah dan ketetapan Tuhan itu merupakan penjara atau merupakan satu keamanan bagi kita. Kita mungkin akan ingatkan anak-anak lagi bahwa perintah-perintah dan ketetapan dan aturan main dari Tuhan itu bukan untuk mengekang kita, tapi membuat kita lebih baik. Karena Tuhan itu sifatnya adalah setia dan baik. Kasihnya yang begitu besar, pengorbanannya kepada kita. Jadi kalau ada dari kita yang berpikir bahwa, aduh, perintah-perintah Allah, ketetapan-ketetapan Allah ini sebagai aturan yang mengekang saya, atau seperti penjara buat saya, atau aduh, susahlah kita melakukannya, itu salah besar ya. Sebenarnya aturan itu dibikin untuk membuat kita lebih tenang dan nyaman, dan kita benar-benar bisa rest di dalam Tuhan. Setiap apapun masalah yang menimpa kita, kita benar-benar boleh rest di dalam Tuhan. Sekian dari saya. Mungkin perlu masukan dari lause-lause dan santau sekalian. Oke, ya, lose-lose, kita lagi close ya. Buat Lose Yani yang sudah boleh ini pimpin materi gitu ya. Nah, lose-lose, kalau sebenarnya secara ini kemarin Lose Yani ada bilang ya, ini pakai PPT yang lama. Kalau boleh tahu yang buat ini PPT-nya siapa ya, Lose? Lause Lewi kayaknya ya. Iya, saya yang buat. Oh, Lose Lewi ya, oke oke. Heeh. Oke, kalau secara poin, memang sebenarnya menurut saya tujuannya itu tuh cukup banyak secara tujuan, dan tujuannya itu hanya berputar-putar soal apa ya? Menurut saya itu kayak kurang spesifik dan kurang jelas secara tujuan gitu. Hanya untuk menunjukkan bahwa yang pertama jelasin petunjuk-petunjuk Allah bagi Rehoboam ketika jadi raja. Terus menilai Rehoboam berdasarkan ukuran itu, mengetahui kapan mereka mengabaikan perintah Tuhan, mengetahui petunjuk yang menyertai pemberian Allah kepada mereka. Ya memang kalau tujuan sih kita ngikutin suami Jesus ya, tapi kalau misalnya selesai mau ada satu hal yang diubah, nggak masalah gitu. Misalnya contoh, yang pertama menjelaskan petunjuk-petunjuk Allah bagi Yerobeam ketika menjadi raja. Atau misalnya kita mau ganti nih, tujuannya itu lebih bersifat, yang pertama, remaja-remaja mengerti
bagaimana mereka mendapati petunjuk-petunjuk Tuhan misalnya. Terus yang kedua, remaja merasakan manfaat dari petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan. Yang ketiga, remaja-remaja komitmen untuk terus taat terhadap petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Nah, mungkin menurut saya itu lebih relate kepada mereka ketimbang untuk menemukan tujuannya itu tahu tentang Yerobeamnya itu gitu. Karena kan di sini tujuannya sangat menunjukkan tentang si Yerobeamnya, kurang untuk meng-highlight tentang apa benefit dari mereka itu ikutin perintahnya Tuhan atau petunjuknya Tuhan, gitu ya. Nah, menurut saya itu kalau misalnya selesai mau ubah boleh. Kemudian yang kedua, untuk di bagian pendahuluan, saya rasa pendahuluannya cukup panjang, karena dimulai dari, bentar ya, ya dari hadiah ini ya, dari hadiah. Saya usul itu saya kirim di grup. Saya usul Los misalnya mulai dengan games bricks gitu ya. Los tahu permainan bricks. Kalau mungkin era kita tuh ngomongnya apa ya, Lego kali ya. Mungkin di Los familiar tuh Lego. Tapi kalau di anak-anak itu sekarang lebih familiar tuh istilahnya itu bricks. Bricks ini eh, barang-barang kecil yang harus disusun. Nanti ketika mereka susun, mereka tuh tujuannya simpel ya, itu susun untuk membentuk sesuai dengan gambar atau display di kotak itu. Kayak misalnya saya kirim di grup itu gambar Pikachu gitu ya. Nah, ketika mereka mau nyusun ini, mereka tuh pasti di setiap kotak bricks itu, di dalam boxnya itu sudah ada buku panduan. Nah, kita gampang banget untuk langsung ngomong ke mereka bahwa bisa nggak sih kalau kita susun bricks tanpa ngikutin buku panduannya, tanpa ngikutin petunjuk-petunjuknya gitu ya. Nah, di situ mereka sudah pasti bilang nggak mungkin sih, gitu ya. Kecuali mereka bilang bisa gitu ya, ya kita tinggal bilang bahwa ya memang bisa sih, tapi mungkin hasilnya itu tidak optimal. Kenapa? Karena kita nggak ikut buku panduan atau petunjuk yang diberikan seharusnya kepada kita. Nah, menurut aku atau menurut saya ini lebih to the point daripada kita jelasin lagi soal hadiah ulang tahun gitu ya. Nah, nanti lo selesai tinggal masuk ke bagian commonnya, bagian umumnya. Nah, ini bukan cuma ngomongin soal break aja nih. Kalau kita mau lihat dalam hal apapun, nah baru dulu disinggung nih, misalnya mau minum obat gitu ya, atau misalnya mau olahraga, mau apa. Kalau kita nggak ikut panduannya, kita nggak ikut petunjuknya dengan tepat gitu ya, mungkin pada akhirnya kita bisa tetap melakukannya, tetapi tidak menghasilkan hasil yang optimal dan akurat. Itu poinnya, gitu ya. Nah, setelah itu, Rasulullah tunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen pun juga demikian. Ketika kita hidup sebagai murid Kristus, orang Kristen, sebenarnya kita juga punya petunjuk-petunjuk untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yaitu apa? Yaitu Alkitab. Nah, kalau kita nggak mengikuti hal itu, maka kehidupan kita pun tidak akan maksimal dan optimal. Yaitu apa? Sesuai dengan rencana rancangan Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat salah satu contoh di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang, nah ini Rasul tinggal masuk aja. Saya tinggal masuk, bahas deh itu kisah daripada eh, cerita dari sini ya Yerobeam gitu ya. Maksudnya jelasin poin-poinnya masih sama, nggak masalah. Itu Yerobeamnya ngapain, terus problemnya apa, terus dia berbuat dosanya apa, dan kenapa dari situ akhirnya Tuhan kasih hukuman. Oh, karena dia melanggar bla 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 bla. Terus masukin itu semua, menurut saya itu tinggal ngikutin aja untuk outline-nya. Tinggal yang saya rasa adalah lose-lose tidak perlu terlalu terpatok dengan slide. Jadi misalnya contoh, Lose ini boleh tolong tampilkan itu slide di nomor, Yang mana? slide yang misalnya nomor 9 Lose. Ya. Ya, slide nomor 9. Ini Sorry. teman-teman. Oh, next. Turun yang 10 berarti Lose. 10. Ya, kalau di file yang lama yang Lose kasih di nomor 9 soalnya. Nah, di sini kan Lose tadi cukup baik ya, maksudnya kalau saya lihat lesson plan-nya tuh ingin ngajak anak-anak tuh interaktif gitu kan. Ingin ajak anak-anak tuh untuk kalau ditanya tuh jawab gitu. Cuma kan kita selalu dapat masalah adalah ditanya yang nggak jawab-jawab. Akhirnya kita wasting time dengan menunggu mereka untuk menjawab.
Dan rasanya kalau melakukan metode yang sama sekarang gitu ya, rasanya juga kita pun udah tahu bahwa ini pasti nggak dijawab gitu ya. Kita nanya pasti cuman ya dia lagi yang jawab. Nah, maksud saya adalah Rasul tidak perlu lima-lima itu ditanya. Oh, Cukup misalnya dimulai dulu yang nomor satu gitu ya, atau nomor dua, atau misalnya di awal Rasul ceritakan dulu, baru nanti di nomor empat, nomor limanya itu ditanya. Nah, jadi bisa mulai dengan bertanya dulu atau dimulai dengan kita dulu yang menceritakannya, baru kita tanya. Jadi ada apa ya? Ada percampuran metodenya. Setelah itu terus next gitu ya. Nanti kan muncul lagi itu yang menilai kepemimpinan Yerobeam. Nah, ini kan sama sebenarnya kan. Metode itu sama dengan yang slide tadi, yaitu kita nanya, mereka jawab. Nah, menurut saya kalaupun di slide ini Rasul nggak mau bertanya, it's okay untuk Rasul langsung ceritakan. Supaya satu nggak wasting time, karena kita tahu fokus mereka sebentar. Yang kedua, langsung to the point, lebih gampang. Untuk mereka tuh nangkep poinnya. Gitu ya. Kemudian, setelah itu, next, Rasul. Nah, masuk ke bagian ini. Gitu ya. Karena dosa Yerobeam tidak mengingat peringatan yang Allah berikan melalui Nabi Ahia. Dalam situasi yang sangat sulit bagaimanapun kita mesti ingat mengandalkan Allah selalu meskipun dalam situasi yang tidak mungkin. Nah, Rasul di sini baru boleh bertanya apa ya istilah itu pertanyaan kecil gitu ya. Misalnya Rasul mau tanya tentang kehidupan mereka tuh gimana atau menurut kalian Yerobeam gimana sih misalnya gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan simpel yang sederhana. Menurut saya ini bisa dipakai dari kelas 7 sampai kelas 12 SMA. Setelah itu, Rasul akan masuk ke dalam dosa Yerobeam kan. Nah, di bagian dosa Yerobeam inilah Rasul tunjukkan bahwa, nah ini nih problemnya nih. Lihat apa yang dia lakuin. Gitu ya. Di Yerusalem, harusnya tempat ibadah di mana harusnya dia sebagai raja bawa orang-orang tuh ibadah ke situ. Ternyata dia malah bla 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 bla. Nah, langsung ada counterpointnya. Yang harusnya A malah jadi A negatif gitu ya, atau negatif A gitu. Nah, itu langsung aja plak 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 gitu. Nah, habis itu terus ke bawah, terus lanjut aja sesuai dengan apa yang sudah dibahas atau yang sudah disusun di dalam lesson plan. Kemudian, di bagian akhir, setelah slide daripada Kristosentrus atau Yesus Kristus yang Efesus 2 ayat 8-9, itu kan masuk ke dalam, mari kita membuat label-label yang menunjukkan prinsip-prinsip Alkitab. Saya nggak tahu sampai sejauh mana ini penting untuk dimasukkan di dalam lesson plan karena saya nggak tahu yang waktu lalu itu ini digunakan untuk spesifikasinya tuh apa gitu ya. Mungkin kalau misalnya selesai mau, ya coba aja misalnya ajak mereka untuk misalnya tulis beberapa ayat Alkitab mereka cari sendiri, boleh lewat Alkitab fisik atau Alkitab gadget. Suruh mereka cari kira-kira coba kalian kumpulkan 10 ayat firman Tuhan yang kalian tahu bahwa ini adalah petunjuk Tuhan yang bisa kalian gunakan di dalam menjalani kehidupan. Menurut saya itu akan lebih meaningful. Gitu ya. Mungkin itu sedikit tarikan daripada slide yang ini karena kan kurang lebih ini mirip-mirip nih kan buat label apa tapi mungkin bisa lebih konkretnya tuh sampai sejauh itu gitu aja anak-anak untuk lakukan aktivitas kecil yang dimana sekarang buka notes atau mereka dikasih kertas misalnya kita print kertas yang kita bikin di Canva gitu ya kita edit sedikit ada 10 number di situ mereka boleh masukin ayat firman Tuhan dan apa kalimatnya di sana, di situ dimasukin mereka tulis misalnya firmanmu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, mungkin ini menjadi suatu panduan bagi mereka bahwa ya petunjuk menjalani kehidupan adalah dengan melihat kepada firman Tuhan, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir di dalam My Reflection, menurut saya nggak masalah untuk lo tetap pakai bagian My Reflection ini karena cukup penting. Tapi jangan lupa bahwa di bagian akhir ini, di dalam My Reflection, perlu tunjukkan problemnya. Karena kan ini kan bersifat refleksi. Maka, lose perlu untuk mengajukan pertanyaan yang menolong mereka untuk ngecek. Nah, misalnya contoh, dalam situasi apa yang sepertinya sulit atau tidak mungkin aku taat kepada perintah Allah? Ini bagus banget. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini.
gitu ya. Kalau misalnya Lose ada kalimat yang lain atau Lose rasa di kelasnya Lose itu kurang cocok dengan pertanyaan ini, boleh diganti. Nggak apa-apa menurut saya. Karena ini kan lebih spesifik ke anaknya masing-masing di dalam kelas masing-masing gitu. Ya. Kemudian what to do. Nah, yang what to do ini menurut saya nggak cocok di dalam label my reflection. Menurut saya dia harus diarahkan sesuai dengan pertanyaan yang complicated situation itu. Jadi kalau misalnya dalam situasi apa yang sepertinya sulit atau tidak mungkin, aku taat kepada perintah Allah. Oke, itu dulu. Yang kedua, kenapa itu menjadi sulit? Nah, yang ketiga boleh itu baru masukin. Komitmennya apa? Komitmennya apa yang harus saya lakukan ketika saya tahu saya ada di dalam situasi yang sulit untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah, menurut saya itu akan lebih menolong mereka punya problem, mereka bisa menemukan solusi, dan mereka bisa punya step untuk melakukan selanjutnya ketika mereka tahu mereka punya masalah dan mereka sudah punya solusi. Sekarang problemnya adalah anak-anak udah tahu itu masalah, udah tahu ada solusinya, tetapi tidak punya dorongan untuk melakukannya. Gitu. Nah, menurut saya itu aja sih tambahan dari saya, tapi sisanya menurut saya nggak masalah. Paling yang di bagian pendahuluan di awal itu saya usul mungkin bisa pakai Bricks karena kayaknya Bricks lebih dikenal sama anak-anak dan itu menurut saya itu bisa langsung to the point. Itu aja dari saya. Mungkin dari los-los yang lain ada tambahan atau masukan? Ini saya stop recording atau gimana? Stop aja ya. Boleh, boleh di stop aja los, nggak apa-apa.